Apa lagi yang ditunggu? Sudah tiba masanya Malaysia berhenti membawa masuk pekerja asing dari Indonesia. Wah, ini pasti ada problem-problem, geng. Pasti ada rasuah-rasuah ini, geng. Kenapa sampai orang Indonesia itu tak boleh masuk bekerja ke Malaysia? Dan ini pasti akan menjadi isu yang besar dan sangatlah luar biasa pro dan kontra, geng. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Ini kerajaan Malaysia akan menstop pekerja dari Indonesia mau masuk ke Malaysia. Sekarang sudah dilarang, geng. Ini perintah dari kerajaan Malaysia. Nah, ini pasti ada masalah-masalah, ada problem-problemnya, geng, karena sudah berapa ribu bahkan jutaan orang Indonesia yang bekerja ke Malaysia, entah tua, muda, perempuan, laki-laki, banyak yang bekerja di Malaysia kini akan ditutup dan diganti kepada negara lain. Nah, ini pasti ada banyak pertanyaan-pertanyaan, geng. Apa kesalahan orang Indonesia sampai negara Malaysia akan menutup pekerja asing dari Indonesia dan akan diganti dengan siapa? Apakah warga negara Bangladesh, Vietnam, atau lain-lainnya? Nah, kita simak dulu beritanya, geng. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa lagi yang ditunggu? Sudah tiba masanya Malaysia berhenti membawa masuk pekerja asing dari Indonesia dan mencari sumber dari negara lain. Ini sekaligus akan mengurangkan pelbagai masalah dan kerenah yang ditanggung kerajaan dan rakyat Malaysia dengan membenarkan pekerja Indonesia di negara ini. Sebagaimana Indonesia menggunakan haknya untuk menyenarai hitamkan beberapa rakyat Malaysia kerana mengeksploitasi pembantu rumah Indonesia, Malaysia juga patut menggunakan haknya sebagai negara hos untuk tidak lagi membenarkan rakyat Indonesia masuk ke sini untuk bekerja. Malaysia telah sekian lama menjadi lupuk bagi pekerja Indonesia mencari rezeki, namun kebanyakan daripada mereka dilihat tidak amanah, mencuri dan pengotor selain tidak mementingkan kualiti skop tugas harian biarpun menerima kadar upah yang lebih tinggi. Saya kurang setuju sih kalau ini benar-benar ditutup, geng, karena saya sendiri orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, tapi alhamdulillah saat ini saya sudah berada di Indonesia lagi. Saya dan sekerumpulan saya itu kalau bekerja, setahu saya kayaknya ini memang benar-benar sungguh, tak ada yang menipu, mencuri atau mengotori. Tapi yang dibahas di video tadi itu PRT, pembantu rumah tangga. Nah, itu kurang paham nih, karena di lingkungan saya itu kan di perkebunan, di ladang, jadi macam tak ada orang yang bekerja di macam itu. Ada, cuman saya tak bergaul lah dengan perempuan karena saya takut di sana, takut godaan, takut iman saya tak kuat, geng. Nah, ini kalau saya, menurut saya ini kurang tepat ini ya. Mohon sangatlah mohon sekali kepada kerajaan Malaysia, semoga dicari dulu alasannya ataupun diperbarui dulu lah, jangan ditutup dulu, karena kalau ditutup ini boleh memecah belahkan persaudaraan antara Indonesia dan juga Malaysia, geng. Atau apa alasan, atau apa karena orang Indonesia itu saking banyaknya yang masuk secara ilegal, ataupun karena hujatan-hujatan netizen, akhirnya kerajaan Malaysia itu membuat undang-undang macam ini. Dan hujatan-hujatan netizen itu seperti contoh yang akan saya tayangkan ini, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wah, dia lagi, ketemu lagi nih ya. Jadi ini Ain Harahap kan. Saya membaca lagi komentar orang arogan dan sombong serta menjatuhkan negara saya kembali. Coba kalian teman-temanku, saudara-saudaraku, coba kalian cek dulu manusia yang berkomentar ini, pastikan dulu dia warga negara mana. Indonesia, jiran tetangga, kutub utara, kutub selatan, atau dia orang Bunian, atau nggak terdaftar sama sekali ya. Hey,
manusia hebat. Malaysia minta yang ada dokumen sah dan permit kerja, bukan yang ilegal, pendatang haram. Ya, jadi saya terangkan dengan Anda. Semuanya itu tergantung permintaan yang di sana. Kalau di Malaysia sana duitnya kuat untuk membayar biaya itu semuanya, pasti didatangkanlah yang tenaga kerja legal. Tapi kebanyakan dari Malaysia itu tak punya uang banyak, tapi butuh tenaga kerja dan minta tenaga kerja yang bisa dibayar murah. Akhirnya agen-agen yang tak berakhlak dan tak berperi kemanusiaan ini datanglah ke pelosok-pelosok, entah itu ke Filipina, entah itu ke Indonesia, entah itu ke Runganya, entah kemana. Dicarilah satu daerah yang manusianya itu rendah semuanya, rendah ilmu pengetahuan, rendah pendidikan, yang bisa kena tipu dan kena bohong. Dipengaruhilah orang-orang yang tak ada isi otaknya, sehingga mereka ikut bujuk rayu orang. Datanglah dari rawa-rawa, naik tongkang. Itu semuanya orang-orang yang tertipu, yang kena bujuk rayu. Itu dia, makanya jadi pendatang ilegal, karena mereka juga tidak mengetahui akan hal itu. Kenapa? Karena yang dibutuhkan seperti itu. Karena yang meminta di sana uangnya nggak banyak, tapi butuh tenaga orang. Butuh tenaga orang yang banyak, uangnya nggak cukup, yang ilegal pun dia mau. Terus kalian salahkan juga bangsa kami, kalian salahkan. Mana mungkin Republik Indonesia yang tercantik dan termegah terkaya ini membiarkan masyarakatnya pergi ke sana menjadi pendatang ilegal. Sedangkan begitu tertangkap saja dilaporkan ke Embassy Indonesia, kita langsung proses pemulangan kok. Cakap pun salah-salah dia, geng. Masya Allah. Paham tak kau di sini? Kita langsung proses pemulangan. Makanya sayang ya, coba kamu kalau mau melawan saya, pertama ilmu pengetahuanmu tentang negara diperbanyak. Yang kedua, pengetahuanmu tentang pekerjaan antar negara juga diperbanyak. Jadi jangan katanya. Oke nih, aku mau ngejawab dari Harahap. Siapa tadi namanya ya? Ain Atau Harahap. belakangnya aja Harahap. Gini ya Mbak atau ibu aja lah ya, karena sesuai dengan umur ya kayaknya. Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat saya, tanpa mengurangi rasa kurang ajar saya mau memperbetulkan sedikit aja soal tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia. Oke, gini deh. Ibu mengatakan semua tergantung dengan duit. Ya, semua tergantung dengan duit. Kalau duitnya banyak, mau yang dapatnya legal. Kalau duitnya yang gak banyak, maunya dapat yang kosongan. Masalahnya Bu, harga made ilegal ataupun yang legal harganya lebih kurang, ya. Dan juga lagi satu Ibu ya, soal yang karena penipuan lah dari pelosok ini, dari pelosok itu, dari rawa-rawa, naik tongkang, apa segala macam, itu adalah pilihan diri mereka sendiri. Betul, setuju. Bukan rakyat Malaysia yang menyuruh. Karena apa? Karena rakyat Malaysia sendiri pun nggak mau dan tidak akan mau menerima yang pendatang asing tanpa izin. Karena apa? Karena bagi rakyat Malaysia, pendatang asing tanpa izin sangat-sangat merugikan negara mereka. Betul. Karena juga mereka membeli barang-barang yang bersubsidi yang hanya diberikan untuk warga negara Malaysia, seperti minyak masak, ada beras yang bersubsidi, minyak masak pun ada yang bersubsidi, dan harga-harga barang yang bersubsidi itu hanya untuk warga negara Malaysia saja. Tapi warga negara Indonesia seperti kita yang ilegal, mereka pun ikut membeli. Ya, ilegal ikut membeli. Jadi yang rugi siapa? Rakyat Malaysia dan kerajaan Malaysia. Oke, itu satu poin. Kedua,
soal yang mengatakan orang Malaysia hanya orang yang duit banyak aja yang bisa mempekerjakan yang legal. Masalahnya lagi satu, Bu. Kebanyakan selama saya tinggal di sini, dan saya pun ada beberapa kawan orang atau warga negara Malaysia ataupun ejen Indonesia juga yang menyalurkan tenaga kerja Indonesia ke Malaysia. Kalau maid tu lari, yang tanggung jawab siapa? Yang mau ganti rugi siapa? Ayo, siapa? Coba deh. Kan ibu tadi bilang, kalau mau melawan ibu, harus yang ada wawasan tinggi ya. Nah, jadi kita ini yang wawasannya rendah, kita ini yang nggak ada apa-apanya, nggak ada tandingannya lah sama ibu. Coba ibu pergi ke kantor polisi yang ada di Malaysia, coba tanya berapa case maid lari. Coba deh tanya. Polis akan memberikan setumpuk laporan dari seluruh negeri di Malaysia, berapa banyak ramai warga negara Indonesia atau maid Indonesia yang melarikan diri. Walaupun itu majikan sudah membayar lebih dengan harga sekali dengan permit. Ya. Majikan sudah memohon permit ataupun permit sudah siap, 1 bulan 2 bulan maid sudah lari. Apa cerita? Ayo, mau jawab apa? Ayo, ibu. Yang rugi siapa? Telepon ejen sini akan cakap ejen dekat Indonesia. Ejen Indonesia cakap ejen dekat Malaysia yang tanggung jawab. Nanti akan diganti dengan maid baru, nanti akan ditukar dengan maid sementara, tapi nothing happen. Ya. Nothing happen. Gak ada apa-apa. Bukan 1, 2, 3 majikan aja ya yang buat laporan kayak gini ya di kantor polisi. Ya, Bu ya. Okay. Udah mau cakap berpuluh lebih juga, beratus pun lebih juga. Ribu. Mungkin entah berapa ya majikan yang sudah ditipu dengan ejen Indonesia dan maid dari Indonesia. Saya bukan memburukan warga negara saya bukan memburukan bangsa saya. Karena setiap bangsa, setiap negara, setiap agama, setiap suku dan setiap apa-apa tuh pasti ada yang baik dan ada yang buruk. Betul. Ya. Sama juga warga negara Malaysia, ada yang baik, ada yang buruk. Betul. Jadi aku nggak ngebela siapa-siapa, ya. Membela kebenaran. Tapi cara ibu ngomong, kayak ibu tahu semuanya hal yang ada di Malaysia sini. Aku nggak tahu ibu tinggal di Indonesia atau tinggal di Malaysia, ya. Dan setelah maid itu lari, majikan harus report ke polis, majikan harus report ke immigration, dan harus membatalkan permit. Dan bila permit dibatalkan, bukan duit kembali ya, Bu ya, duit nggak kembali. Dan laporan ke polisian pun nggak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena maidnya udah lari, nggak tahu kemana. Mau dicari juga nggak bisa, karena paspor nggak ada, ya kan? Mau lapor kedutaan pun, apa ibu cakap tadi, embassy Bu, embassy. Ya. Kalau sini sebutnya English sebutnya Embassy Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, ya. Pun nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak mungkin dong kedutaan yang menggantikan beribu-ribu K. Ada 8.000, ada yang 10.000, ada yang 15.000, ada yang 20.000. Nggak mungkin, ya. Jadi yang rugi siapa? Orang Malaysia. Betul. Ya. Kalau misalnya majikan, kadang juga nanti akan ada balasan yang maid disiksa atau apa itu. Ya itu yang tergantung yang aku cakap tadi. Karena di Malaysia pun ada yang baik, ada yang buruk. Dan kalau ada isu atau kasus penyiksaan pembantu rumah tangga di Indonesia, maid Indonesia yang ada di Malaysia, yang salah siapa? Individunya, majikannya tersebut, bukan seluruh rakyat Malaysia. Karena Oke geng, saya akan memberikan sedikit tambahan ya sesuai dengan pengalaman saya, karena saya orang Indonesia yang pernah bekerja di Malaysia selama 8 tahun. Tapi saya itu resmi memakai permit mengikuti undang-undang yang ada, karena saya tahu saya di Malaysia itu hanya menumpang rezeki. Jadi saya diterima di Malaysia itu sangat-sangatlah bersyukur, dan kita juga harus mempunyai tanggung jawab. Oke, kembali lagi ke topiknya geng.
tentang TKI ilegal atau pendatang haram di Malaysia. Ini ya, majikan di sana itu memang tak menerima pendatang haram atau pekerja tanpa ada permit atau dokumen, geng ya. Karena resikonya itu sangatlah besar sekali, geng. Apabila dia orang itu bekerja lalu boleh kena tahan imigrasi, itu yang ditangkap oleh imigrasi bukan hanya pekerjanya saja, tapi majikan pun boleh kena tahan juga, kena denda ataupun saman berpuluh-puluh ribu. Itu bukan hal yang sedikit, sangatlah banyak itu, geng. Dan karena takutnya kenapa? Takutnya tuh gimana ya? Kalau majikan itu nerima nanti kerja 1 hari 2 hari, nah dia lari. Dan rata-rata TKI ilegal itu meminta gaji yang sangatlah tinggi, geng. Yang pertama itu ya, geng. Nah, pengalaman saya yang kedua, saya tanya sendiri kepada TKI ilegal yang bekerja di sana. Saya ada videonya. Dulu pernah saya rekam juga lah. Saya pernah rekam salah satu seorang TKI ilegal. Saya tak nampakkan mukanya karena saya kasihan. Kalau ada yang kena tipu, ada yang memang direncana, geng. Maksudnya itu sebelum dia orang itu masuk ke Malaysia itu sudah berencana. Di Indonesia sudah calling-callingan sama kawan dia. Nah, kalau kau masuk aja ke tempat saya, nanti saya gaji sekian macam itu. Nah, lepas itu dia ikut agen yang resmi. Sesampai sana, kan ikut agen resmi itu ditanggung oleh majikan yang ada di Malaysia. Sesampai di sana, lalu dia itu langsung cabut kerja 1 bulan 2 bulan, kadang-kadang hanya 1 minggu, hanya untuk batu loncatan saja, mencari dokumen yang resmi. Itu ada juga yang di sana itu menangis-nangis karena nggak ada pekerjaan, karena masuknya itu lewat kapal tongkang, lewat gelap. Orang itu tak tahu apa-apa, di Indonesia tak tahu apa-apa, apalagi tentang Malaysia. Dia pertama kali masuk ke Malaysia lalu lewat kapal tongkang. Kenapa dia masuk ke Malaysia mau lewat kapal tongkang? Sebab dia orang itu diiming-imingi dengan gaji yang besar. Sesampai di sana di Malaysia, kan dia tak ada majikan, cari majikan tak dapat sampai deket 1 tahun. Lepas tuh kalian penasaran kan makannya itu macam mana? Hanya meminta-minta kawan, termasuk saya pun juga dimintai. Saya pun kasihan, saya kasihlah uang seikhlasnya. Dan juga kalau setakat makan, saya suruh saja pergi ke rumah saya. Tapi kalau untuk kebutuhan lainnya, nah, itu saya bagi seikhlasnya macam itu. Itu bener-bener real yang pernah saya alami selama saya 8 tahun kerja di sana, gitu. Nah itu ya. Jadi kembali lagi kita ke topik yang paling awal tadi. Orang Indonesia akan ditutup oleh di stop oleh kerajaan Malaysia, tak boleh masuk Malaysia. Aku harap jangan dululah, aku mohon. Lebih baik diperketat, diperketat aja, jangan sampai di stop yang haram-haram, yang ilegal, yang macam itu aja. Ataupun lebih diberi hukuman yang bagi yang melanggar aturan macam itulah. Kalau ditutup jangan, nanti takutnya putus tali silaturahmi kita antara Indonesia dan Malaysia. Karena sebagian kecil orang kita Indonesia dan Malaysia itu juga gini, geng, macam best friend. Betul, sangatlah baik. Jadi aku mohon, bukan saya membela Indonesia atau membela Malaysia, tapi kita mengambil tengah-tengahnya, jalurnya tengah, karena orang Indonesia itu masih banyak yang membutuhkan pekerjaan di Malaysia. Semoga dengan semua video yang saya tayangkan ini ada manfaatnya, ada pencerahannya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.